Halo, selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama dengan saya, Maitri Hanamanik dengan NIM 11 2022 007. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas materi yang berjudul penelitian survei dan penggunaan uji statistik yang sesuai, yaitu analisa univariat. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama, kita akan membahas itu materi presentasi dulu, itu ada penelitian survei, kemudian ada penelitian deskriptif, kemudian kita akan membahas analisa univariat. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian penelitian survei. Nah, menurut Kerlinger dalam Sugiono, survey research studies adalah penelitian dengan populasi besar atau kecil dengan memilih dan mempelajari sampel yang diambil dari populasi untuk menemukan kejadian relatif, distribusi, dan keterkaitan variabel sosiologis serta psikologisnya. Nah, kemudian menurut Sugiono, penelitian survei adalah penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan yang terjadi pada masa lampau. Nah, masa sekarang tentang keyakinan dan juga pendapat, serta karakteristik perilaku dan juga hubungan antar variabel sosiologi atau psikologi untuk menguji hipotesis teknik pengumpulan data, pada umumnya menggunakan instrumen berupa tes, observasi, wawancara, dan kuesioner tertutup. Nah, hasilnya cenderung digeneralisasikan. Berdasarkan kedua pandangan tersebut, penulis berpendapat bahwa penelitian survei adalah penelitian kuantitatif dengan mengamati individu-individu anggota sampel dari populasi tertentu. Data yang dikumpulkan tentang pendapat, sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik yang berkaitan dengan variabel tertentu. Nah, data yang dikumpulkan menggunakan angka tersebut dianalisa, kemudian secara statistik untuk menguji hipotesis. Nah, selanjutnya, tujuan penelitian survei. Nah, dalam penelitian survei memiliki beberapa tujuan utama, antara lain untuk menggambarkan karakteristik populasi, yaitu memperoleh data tentang demografi, perilaku, atau opini dari suatu kelompok. Kemudian mengukur tingkat kepuasan dengan menilai kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan tertentu. Kemudian menganalisis hubungan antar variabel, yaitu meneliti korelasi atau pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Kemudian mengidentifikasi tren atau perubahan dengan memantau perubahan sikap atau perilaku dalam suatu populasi seiring berjalannya waktu. Adapun metode penelitian survei dapat dikategorikan berdasarkan media pengumpulan data dan waktu pelaksanaannya. Itu berdasarkan media pengumpulan data yang pertama itu melalui survei online atau email yang menggunakan platform digital untuk mengirim kuesioner kepada responden. Metode ini lebih efisien dan juga lebih ekonomis. Kemudian survei telepon ini menggunakan data melalui wawancara via telepon yang memungkinkan penjangkauan respondennya itu lebih luas. Kemudian survei tatap muka dengan melakukan wawancara secara langsung dan juga dengan responden dan memberikan peluang untuk mendapatkan data yang lebih mendalam. Nah, selanjutnya itu berdasarkan waktu pelaksanaannya. Itu ada survei longitudinal dengan mengumpulkan data dari responden yang sama pada beberapa titik waktu untuk mengamati perubahan ataupun perkembangannya. Kemudian untuk survei cross-seksional dengan cara mengumpulkan data pada satu titik waktu tertentu untuk memberikan gambaran kondisi pada saat itu. Nah, kita masuk ke dalam manfaat penelitian survei. Adapun manfaat penelitian survei menawarkan beberapa manfaat, di antaranya yang pertama, itu lebih efisien dalam pengumpulan data, yang memungkinkan pengumpulan data dari sampel lebih besar dalam waktu relatif singkat. Kemudian juga fleksibilitas, dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti pemasaran, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Kemudian juga generalisasi temuan, itu dengan sampel yang representatif. Hasil surveinya dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Nah, kita masuk ke dalam langkah-langkah pelaksanaan penelitian survei. Untuk melaksanakan penelitian survei yang lebih efektif itu ada langkah-langkah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu dengan menentukan tujuan penelitian, itu menetapkan apa yang ingin kita capai dari survei tersebut. Kemudian menyusun kuesioner, itu dengan cara merancang pertanyaan yang lebih jelas, relevan, dan juga mudah dipahami oleh responden kita. Kemudian menentukan sampel, dengan memilih sampel yang representatif dari populasi yang telah
yang akan kita teliti. Kemudian mengumpulkan data dengan cara mendistribusikan kuesioner dan memastikan tingkat respons yang memadai. Kemudian menganalisa data, yaitu mengolah dan juga menafsirkan data yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyusun laporan, yaitu dengan cara menyajikan temuan penelitian dalam bentuk laporan yang sistematis dan juga informatif. Nah, adapun kelebihan penelitian survei yang pertama itu, penelitian survei ini bersifat serbaguna atau universality. Ini dapat digunakan untuk menghimpun data yang hampir dalam setiap bidang dan juga permasalahannya. Kemudian penggunaan survei cukup efisien karena dapat menghimpun informasi yang dapat dipercaya dengan biaya yang lebih relatif murah. Kemudian survei menghimpun data tentang populasi yang cukup besar dari sampel yang relatif kecil. Yang terakhir itu dapat digunakan dalam berbagai teknik pengumpulan data seperti angket, wawancara, dan juga observasi. Nah, di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, adapun kekurangan dari penelitian survei ini yang pertama, mutu informasi sangat bergantung pada kemampuan dan juga kemauan responden untuk bekerja sama, khususnya jika topik yang sedang diteliti itu terlalu sensitif. Kemudian terlalu sering para responden itu merasa diharuskan mengajukan opini, padahal mereka tidak memilikinya, sehingga keresahan jawaban menjadi sulit. Yang ketiga, para responden juga bisa menerjemahkan pertanyaan atau konsep secara berbeda dari yang dimaksud oleh peneliti. Nah, kita masuk ke dalam topik selanjutnya, yaitu statistik deskriptif dalam penelitian survei. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan data dan karakteristik populasi ataupun fenomena yang diteliti. Umumnya, penelitian deskriptif menjawab pertanyaan siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Itu 5W tambah 1H. Tetapi tidak dapat menjelaskan sebab atau why. Tidak dapat menjelaskan hubungan sebab akibat, yaitu variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain. Penelitian deskriptif juga dapat dilakukan melalui observasi, yang disebut penelitian observasional deskriptif. Penelitian observasional deskriptif itu bertujuan untuk menggambarkan fenomena tanpa berusaha menganalisis mengapa fenomena itu terjadi. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan juga ciri-ciri suatu populasi atau wilayah tertentu secara faktual dan juga akurat. Nah, statistik deskriptif ini adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau meringkas data sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai karakteristik data tersebut. Adapun ukuran pemusatannya itu yang pertama ada mean atau rata-rata, yaitu dengan menghitung nilai rata-rata dari sekumpulan datanya. Kemudian ada median, itu dengan cara nilai tengah yang membagi data menjadi dua, itu yang bagian sama besar. Kemudian ada modus, itu adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Untuk ukuran penyebarannya, itu ada range atau jangkauan, yaitu selisih antara nilai maksimum dan juga nilai minimumnya. Kemudian ada variance, yaitu rata-rata kuadrat dari selisih setiap nilai terhadap mean. Kemudian ada simpangan baku atau standar deviasinya, yaitu akar kuadrat dari variance itu menunjukkan sebaran data sekitar mean. Kemudian, adapun analisis univariat dalam penelitian survei. Analisis univariat adalah teknik analisis data yang berfokus pada pemeriksaan satu variabel secara mandiri tanpa mempertimbangkan hubungan dengan variabel lain. Nah, tujuannya adalah mendeskripsikan karakteristik data dari data yang telah dikumpulkan. Adapun tujuannya yaitu untuk menyajikan gambaran umum mengenai distribusi data dari satu variabel, kemudian mengidentifikasi pola atau kecenderungan dalam data. Untuk metode analisisnya itu menggunakan statistik deskriptif, yaitu ukuran pemusatan itu meliputi mean, median, dan juga modus. Untuk ukuran penyebarannya itu meliputi range, variance, dan juga simpangan baku. Baiklah teman-teman, mari kita berdiskusi untuk 3 pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, seorang mahasiswa melakukan penelitian mengenai hubungan antara pola konsumsi makanan cepat saji dengan status gizi pada remaja di SMA Negeri 1 Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebiasaan konsumsi makanan cepat saji berpengaruh terhadap status gizi remaja. Data yang dikumpulkan meliputi frekuensi konsumsi makanan cepat saji, jenis makanan yang dikonsumsi, IMT, dan juga presentasi lemak tubuh. Nah, dari pertanyaan berikut, tentukanlah apa tujuan umum dan juga tujuan khususnya dari penelitian ini.
Nah, untuk jawabannya kita bahas. Untuk tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui hubungan antara pola pola konsumsi makanan cepat saji dengan status gizi pada remaja di SMA Negeri 1 Jakarta. Untuk tujuan khususnya itu yang pertama, untuk mengidentifikasi pola konsumsi makanan cepat saji pada remaja. Kemudian untuk menganalisis distribusi status gizi remaja berdasarkan IMT dan juga presentasi lemak tubuh. Nah, yang ketiga, untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara frekuensi konsumsi makanan cepat saji dengan status gizi pada remaja. Kemudian kita masuk ke dalam contoh soal yang kedua, yaitu sebuah penelitian dilakukan untuk menganalisis tingkat kecukupan zat besi pada ibu hamil trimester kedua di Puskesmas X, Kota Bandung. Nah, dalam penelitian ini menggunakan desain survei cross-sectional, di mana data diperoleh melalui wawancara menggunakan kuesioner serta pengukuran kadar hemoglobin pada ibu hamil. Nah, dari pertanyaan di atas, kita akan menanyakan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, kita sama-sama membahas penelitian ini menggunakan desain survei cross-sectional, yang berarti data dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu untuk menggambarkan tingkat kecukupan zat besi pada ibu hamil trimester kedua di Puskesmas X Kota Bandung. Untuk metode pengumpulan datanya, itu menggunakan metode melalui wawancara, yaitu menggunakan kuesioner untuk mendapatkan informasi mengenai pola makan dan juga konsumsi suplemen zat besi pada ibu hamil. Kemudian pengukuran kadar hemoglobin untuk mengetahui status gizi anemia pada ibu hamil. Dalam analisis data ini dilakukan menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan juga analisis univariat itu untuk melihat distribusi variabel yang diteliti. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal yang ketiga, yaitu sebuah penelitian dilakukan untuk mengevaluasi asupan gizi anak balita dengan kejadian stunting di Desa X, Kabupaten Y. Data yang dikumpulkan meliputi pola makan, riwayat kesehatan, dan juga status gizi. Status gizi balita yang diukur dengan tinggi badan menurut usia. Penelitian ini menggunakan desain penelitian survei deskriptif untuk memahami karakteristik balita yang mengalami stunting di daerah tersebut. Nah, apakah latar belakang dan juga tujuan umum dari dalam penelitian ini? Nah, untuk latar belakangnya, itu stunting adalah masalah kesehatan masyarakat yang masih tinggi di daerah Indonesia, di negara Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Nah, kekurangan asupan gizi yang berulang sejak dalam kandungan hingga usia balita menjadi faktor utamanya yang menjadi penyebab stunting ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara pola makan anak balita dengan kejadian stunting di Desa X, Kabupaten Y. Nah, untuk tujuan umumnya, menilai karakteristik tentang keterkaitan antara asupan gizi anak balita dengan kejadian stunting di Desa X, Kabupaten Y. Nah, untuk tujuan khususnya itu, yang pertama untuk mengidentifikasi tingkat kecukupan gizi anak balita di Desa X. Kemudian untuk menganalisis prevalensi stunting berdasarkan tinggi badan menurut usia. Kemudian yang ketiga itu untuk mengevaluasi pola makan anak balita dan juga kaitannya dengan kejadian stunting. Baiklah, Ibu dan teman-teman, itu adalah ketiga pertanyaan yang telah kita diskusikan pada topik pembelajaran kali ini. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.